Shalom. 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 Iya, terpujilah Tuhan yang sudah menyertai kita sehingga hari ini kita bisa bersama-sama ada di ruangan ini beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 hingga ayat 11. Bukalah Alkitab saudara, 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat 11. Kita akan membaca secara responsoria. Nanti saya akan ayat yang ganjil, saudara ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Nanti ayat 11 kita sama-sama membacanya. Siap Bapak Ibu? Amin. Belum semua, masih sedang menyala-nyala. Siap? Amin. Iya, puji Tuhan. Saya mulai dengan judul yang diberikan Alkitab, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi terutama kasihlah sungguh orang yang baik, sebab kasih mungkin banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Layanilah seorang yang baik sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai manusia yang baik dari kasih karunia Allah. Mari sama-sama kita membaca. Jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah dia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Katakan amin. Saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita judulnya pada saat ini persiapan untuk layak masuk dalam kerajaan Allah. Persiapan untuk layak masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa kita perlu mempersiapkan diri? Nanti saudara-saudara kita akan cari tahu alasan-alasannya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Saudara-saudara, dengan jelas ayat ini menyatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dalam rangka mempersiapkan umat-umat Tuhan, dalam rangka program gereja kita mempersiapkan umat-umat Tuhan yang layak masuk dalam kerajaan Allah, Tuhan tahun ini kita akan mempersiapkan diri kita supaya kita bisa betul-betul mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Mempersiapkan umat Tuhan yang layak masuk kerajaan Allah. Firman Tuhan kali ini akan menyampaikan apa yang harus kita persiapkan agar kita pun dilayakkan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi artinya ada persiapan-persiapan Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya persiapan, berarti sama saja kita tidak sedang menantikan Tuhan itu datang kembali kedua kali. Berarti persiapan untuk kita pun tidak ada. Maka saudara-saudaraku, tempat kita nanti akan berada di neraka yang dikatakan dengan api yang begitu panas. Tetapi Tuhan tidak mau supaya umat-umatnya tinggal di sana. Itu sebabnya diberitahukan kepada kita ada beberapa hal yang harus kita persiapkan di dalam menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mengapa kita dipersiapkan menjadi umat yang layak bagi kerajaan Allah? Sebab jika dilihat dari sisi waktu dan tanda-tanda akhir zaman, waktunya sudah dekat. Saudara-saudara, tanda-tanda yang dimaksud mungkin dari sisi Alkitab, kita lihat bergelora di sana sini, kedengaran suara, bahkan minta tolong saudara-saudaraku. Bahkan suara-suara yang menggemuruh terdengar di mana-mana, gempa bumi terdengar di mana-mana. Saudara-saudaraku, ini semua merupakan tanda-tanda akhir zaman yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau agar umat-umatnya mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali. Saudara siap?
Ya. Saudara siap? Kok lemah sekali? Saudara tidak siap? Kok saudara tidak siap? Amin. Saudara, apapun ceritanya, kita harus mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Katakan amin. Nah, kalau itu baru diaminkan. Saudara-saudara, 3 kunci yang harus kita pahami untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Ada hal-hal yang harus kita lakukan di dalam menyongsong menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama, saudara-saudaraku, dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Yang ayat 7 tadi dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang. Jadi kita harus menenangkan diri. Di mana waktunya untuk menenangkan diri, saudara-saudara? Pada saat kapan waktunya kita menenangkan diri? Pada saat kita sedang berdoa, Bapak Ibu, saudara-saudara. Saudaraku, setiap hari pastikan ada waktu untuk beristirahat, menenangkan diri 1 jam setiap hari berdoa kepada Tuhan. Amin. Amin. Iya apa enggak? 1 jam 1 hari apa enggak? Wah, ragu saya. Saudara-saudara, ajaran gereja sidang Tuhan Allah 1 jam 1 hari. Maka kita harus memberikan waktu 1 jam 1 hari, saudara-saudaraku, membaca Alkitab, menyembah, lalu berdoa 1 jam 1 hari, saudara-saudaraku. Itu ajaran resmi gereja sidang Tuhan Allah. Saudara-saudaraku, waktu kita menyembah, waktu kita berdoa, duduk dengan tenang di kaki Tuhan, disitulah saatnya kita menenangkan diri, kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, menyampaikan seluruhnya kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Itulah yang dimaksud dengan menenangkan diri kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Hidup karena Injil. Kita harus hidup karena Injil. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bahagia di dalamnya. Saudara-saudara, ketika nanti datang Yesus, yang masuk terangkat ikut kepada pengangkatan adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, adalah orang-orang yang hidup di dalam Injil. Kira-kira kita ikut terangkat gak? Saudara-saudara, ini diingatkan kepada kita, kuasailah dirimu, jadilah tenang. Maka kita harus tenang menguasai diri kita. Maka kita harus mendapat kesempatan membaca Alkitab, berdoa, menyembah, sehingga ketika Tuhan datang nanti, kita pun didapatinya adalah orang-orang yang setia, saudara-saudara. Selain hidup karena Injil, menguasai diri dalam segala hal, menguasai diri dalam segala hal. Tiap-tiap orang turut mengambil bahagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, menguasai dirinya dalam segala hal. Kalau kita tidak menguasai diri kita, mudah terpancing emosi, mudah marah. Sedikit-sedikit, saudara-saudaraku, kebun binatang, sedikit-sedikit ucapkan bahasa-bahasa kotor. Maka bagaimana caranya kita bisa akan masuk ke tempat yang Tuhan persiapkan kalau seperti ini, saudara-saudaraku? Maka kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Perkataan kita kuasai. Tindakan-tindakan kita kuasai. Perilaku-perilaku kita kuasai, Bapak Ibu, saudara-saudara. Dengan demikian kita akan layak. Dikatakan mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang panah, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Katakan mahkota yang abadi. Katakan sekali lagi, mahkota yang abadi. Itulah, saudara-saudara, perjuangan kita. Kalau tidak, ngapain kita setiap minggu di gereja ini? Tetapi karena ada mahkota yang abadi yang Tuhan persiapkan, itu sebabnya kita berjuang sampai meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kesibukan-kesibukan,
Supaya apa? Supaya tersedia bagiku mahkota kehidupan yang kekal. Katakan amin. Saudara-saudaraku, maka kita harus menguasai diri dalam segala hal. Yang ketiga, kita harus hidup memiliki tujuan. Tujuan kita mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka kita harus mempersiapkan diri kita. Apa-apa yang diperlukan kita harus kerjakan, saudara-saudaraku. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku pun bukan petinju yang sembarangan memukul saja. Saudara-saudaraku, kalau seorang olahragawan, kalau dia petinju, tentu dia akan berlatih tinju. Kalau dia berenang, tentu dia berlatih berenang. Kalau dia maraton, tentu dia melatih dirinya berlari setiap hari, sehingga tiba waktunya pertandingan dia menguasai dirinya dalam segala hal. Maka saudara-saudaraku, dia ada tujuan karena dia punya target. Aku harus menang, aku harus menang, aku harus menang. Sehingga apapun yang dikerjakannya dari hari ke hari, dia tidak pedulikan itu, saudaraku, asal berlatih, 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 dan berlatih. Kita juga punya tujuan hidup, Bapak Ibu, sampai kepada tujuan kita, di mana surga yang kekal itu menjadi tujuan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Maka kita harus melatih diri kita. Bagaimana melatih diri kita? Secara rohani. Saudara-saudaraku, rajin bergereja, berikan waktu membaca Alkitab, pertemuan-pertemuan KKA. Saudara-saudaraku, kegiatan-kegiatan departemen itu harus kita lakukan. Sembari kita bekerja mencari nafkah di dalam hidup kita, maka saudara-saudaraku, kita memberikan waktu kita yang terbaik kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan 3 kunci menguasai diri, sehingga kita bisa tenang, kita bisa menguasai diri kita di dalam segala hal, Bapak Ibu, saudara-saudara. Yang kedua apa, saudara-saudaraku? Maka supaya kita bisa menguasai diri kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang kedua, hidup dalam kasih. Kalau tadi yang pertama, kuasai diri dan jadilah tenang. Yang kedua, hidup dalam kasih. Apapun ceritanya, apapun yang kita kerjakan, berbisnis, berdagang, berusaha, mungkin tarik beca, semua harus dilandasi dengan penuh kasih, saudara-saudaraku. Karena Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11 mengatakan demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita, sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Bukan Allah yang memilih kamu, tetapi akulah yang memilih kamu, katanya, saudara-saudaraku. Ya, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dia terlebih dahulu mengasihi saudara-saudara dan saya. Amin. Dinyatakannya kasihnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah arti kasih, saudara-saudara. Maka dikatakan di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Katakan amin. Coba lihat kiri kanan. Saling mengasihi ya Ibu, saling mengasihi ya Pak, saling mengasihi ya Mas, saling mengasihi ya D. Saudara-saudara, apapun kegiatan kita, mari pastikan semuanya didasari oleh kasih Kristus. Mana amin? Amin. Semuanya didasari Kristus. Amin. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebab kalau tidak, semua yang kita lakukan akan sia-sia.
Kalau tidak percaya, dengarkan firman Tuhan ini. Kita buka 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya baca ya, perhatikan, ikuti. Judulnya apa? Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sia-sia artinya Bapak Ibu. Sekalipun kita berkata-kata dengan bahasa malaikat, kalau tidak ada kasih, semua percuma. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara-saudaraku, betapa luasnya pengertian kasih ini di dalam kehidupan kita. Ayat yang ketiga, saudara-saudaraku, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara-saudaraku, saudara punya harta yang banyak. Ada orang minta, ada orang minta, siapa saja yang meminta tidak kenal kasih, berikan, tetapi tidak didasari oleh kasih. Saudara-saudaraku, itu dikatakan tidak ada faedah bagi Tuhan. Tidak ada faedahnya bagi Tuhan. Ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan. 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi saudara-saudaraku, apapun yang engkau kerjakan, dasarilah dengan kasih Kristus. Katakan amin. Dasarilah dengan kasih Kristus. Katakan amin. Saudara-saudaraku, anak-anakmu di rumah harus yang pertama sekali mengalami kasihmu. Katakan amin. Anak-anak kita harus yang pertama mengalami kasih kita. Tetangga kiri kanan orang yang pertama mengalami kasih kita. Orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang pertama mengalami kasih kita. Orang-orang di gereja yang pertama sekali mengalami kasih kita. Karena kita telah berkumpul setiap minggu, setiap KKA, bahkan departemen. Maka kasih orang itu, kasih kita semua harus bisa dirasakan satu dengan yang lain, saudara-saudara. Itu sebabnya, itu pentingnya kasih itu di dalam kehidupan kita.
Berbicara tentang kasih yang dipraktekkan, kasih yang mempunyai tujuan untuk menyenangkan Kristus dengan mengimpartasikan kehidupan kita kepada sesama. Haleluya. Maka kasih kita yang terlihat dengan orang-orang lain. Keramahan kita yang terlihat dengan orang-orang lain yang didasari dengan kasih. Kelemah lembutan kita lah yang terdengar oleh orang-orang lain didasari oleh kasih. Saudaraku, tidak ada lagi sebenarnya perkelahian, tidak ada lagi pertengkaran kalau semuanya didasari oleh kasih Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Itu yang harus kita persiapkan Bapak Ibu. Tadi jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Yang kedua, hiduplah oleh kasih. Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun harus hidup oleh kasih. Saudara-saudaraku, kasih adalah hal yang terutama yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, melayani sesama sesuai dengan karunia yang ada pada kita. Karunia apa yang ada padamu Bapak Ibu? Layanilah Tuhan dengan itu. Pak Simanjuntak, mereka ini Pak Sitijak dan Ibu Pak Husin, mereka bisa bernyanyi. Abang-abang ini mereka bisa bermain musik. Mungkin saudara-saudara bisa berkata-kata, memotivasi orang lain, menasihati orang lain. Pakai semuanya itu saudara-saudaraku, melayani sesama sesuai dengan karunia-karunia yang ada pada kita. Saya percaya setiap orang diberikan karunia-karunia oleh Tuhan. Pakailah itu untuk melayani Bapak Ibu. Tidak mesti harus di gereja bisa melayani. Di kebaktian rumah tangga, di kebaktian KKA, di departemen, bisa saudara-saudara. Kepada kita diberikan berbagai-bagai karunia. Marilah kita gunakan karunia itu. Kalau tidak, kalau saudara belum menemukan karunia saudara, saudara boleh bertanya kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Duduk berdoa termenung di kaki Tuhan, berenung di kaki Tuhan. Tuhan, karunia apa yang Kau berikan padaku? Aku punya karunia suara Tuhan. Aku mau memuji-muji Tuhan di gereja. Aku mau jadi singer di gereja. Masih diperlukan Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Masih diperlukan worship leader saudara-saudara. Masih diperlukan para pemain musik ini saudara-saudara. Talenta apa yang ada pada saudara? Mungkin bisa mengangkat persembahan, mungkin bisa menyambut tamu, mungkin bisa main overhead, komputer, mungkin bisa showman, saudara-saudara. Masih terlalu banyak. Dan yang paling penting, marilah saling menasihati satu dengan yang lain. Saling menasihati satu dengan yang lain. Dikatakan tadi ayat 13, ayat yang 9 sampai 11 saya baca. Dikatakan 9 sampai 11, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi yang sempurna akan tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Ketika aku anak-anak, bukan ini. 1 Petrus tadi ya, ayat yang ke 7-9, ayat yang ke-9 ya. Dikatakan seperti ini. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dengan tidak bersungut-sungut. Seandainya, nanti kalau di sini saya bilang pasti jawabannya nanti iya. Seandainya ada di antara kita salah satu yang mungkin terjadi sesuatu, lalu kehilangan rumahnya, kehilangan hartanya, lalu dia datang ke rumah tetangganya, ke rumah kawan seiman kita, isok paju hamidah, manopang sabang nginon, 2 nginon, 3 nginon. Kira-kira apa jawabnya? Kira-kira apa jawabnya? Aduh, apa jawabnya Bapak Ibu? Silahkan.
saudara-saudara. Jadi itulah indahnya di dalam kehidupan kita bergereja, saudara-saudara, melebihi kehidupan berabang adik. Bersaudara di dalam Yesus harus melebihi keluarga hubungan darah. Ternyata saudara-saudaraku, hubungan darah kau juga yang saling sakit menyakiti, sikit menyikit kalau sudah mengenai warisan. Tetapi di dalam Kristus kita harus saling melayani sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Katakan amin. Saudara-saudara, ayat yang ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Katanya, saudaraku, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita semua pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Berdoa, amin. Bukankah seperti itu? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Ayat 11, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, memotivasi, menasehati, menegur dengan penuh kasih, saudara-saudara. Bukan menegur dengan cara dunia, mempermalukan di depan orang, tidak, saudara-saudara. Tetapi harus menyampaikannya seperti menyampaikan firman Tuhan.